nada sikit. Eh, Silang berkati, 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 nada sikit. eh. Silang berkati. Shalom saudara terkasih, senang kembali berjumpa dengan saudara. Kita akan melihat pernyataan atau tanggapan Pendeta Saifuddin terhadap Dan Semumek yang membahas terus Alkitab seperti channel-channel muslim ya, yang menampilkan video-video Dan Semumek. Channel ini juga menampilkan video daripada Pak Saifuddin agar bisa berimbang saudara ya. Langsung saja kita melihat pernyataan Pak Saifuddin terhadap Dan Semumek. Tuhan memberkati saudara. Malam waktu Indonesia ataupun dimanapun kita berada, saya tertarik untuk mengomentari seorang yang lagi viral, mu'alaf dari Manado. Dia bilang kelebihan kitab mereka daripada kitab yang lain. Itu sungguh menyenangkan saya untuk mengomentarinya. Dan saudara-saudara, bagaimanapun saya adalah benteng kekristenan, benteng untuk menjawab itu semua. Bukan ingin mengurus agama orang lain ataupun ingin terkenal, tetapi saya harus memberikan jawaban apa yang mereka komentari, apa yang mereka isukan di media sosial. Saya berkewajiban untuk itu, bukan karena saya kepo, cari urusan, cari perkara. Karena selama saya masuk Kristen ini, saya bilang kenapa kok nggak ada pendeta yang berani menjawab mereka? Kenapa pendeta tidak meluruskan pendapat-pendapat mereka itu? Dan lebih daripada itu, kekristenan dihina, diejek selama ini, diam saja, tidak dijawab. Apalagi kalau saudara tahu isi dari kitab Gotoloco itu sangat menghina, bahkan boleh untuk mematikan, untuk membunuh, untuk memenggal lehernya. Itu sangat mengerikan saudara-saudara. Sehingga saya harus menjawabnya. Saya harus tampil terdepan. Makanya saya sudah menulis 5 buku sebelum saya masuk penjara. Kemudian ketika saya di dalam penjara, saya menulis lagi 5 buku. Dan setelah keluar dari penjara, saya menulis 5 buku lagi. Semua untuk mempertahankan iman kekristenan itu. Tadi siang, waktu Amerika, saya menulis sebuah khutbah, kewajiban, keharusan kita untuk mempertahankan iman. Jadi iman kita itu harus dipertahankan. Kenapa? Karena iman itu pemberian karunia Roh Kudus, karunia dari Tuhan Yesus Kristus untuk percaya, untuk iman kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Maka harus dipertahankan. Demikian juga saya harus mempertahankan kekristenan dari ancaman-ancaman, dari ejekan-ejekan yang telah dilakukan oleh mereka selama ini. Nah, si Dan Semumek ini memang orangnya mumet. Makanya dia lagi sering diwawancarai oleh banyak orang, oleh banyak channel mereka itu. Sehingga saking senangnya dia ngomongnya ngawur. Nah, kita lihat dulu apa kata dia ya. Agus dan narasumber sama-sama dengan hari ini admin telah menetapkan tema yang sangat luar biasa. Saya telah sebutkan tadi kelebihan Islam dan Al-Quran di mata para mantan pendeta. Memang dalam Al-Quran itu punya kelebihan sehingga para muslim termasuk para mantan pendeta, ya termasuk saya juga walaupun sebulan memeluk Islam, Bagaimana orang baru sebulan masuk Gotoloco, ikut ajaran Gotoloco, bisa menilai kelebihan dari Gotoloco, lalu dimintai pendapatnya oleh mereka. Apa kelebihannya, saudara? Dunia Arab sudah hancur berantakan. Syria, negeri
dengan bangunan yang indah, gedung-gedungnya, kotanya, sekarang sudah hancur semuanya. Apa yang bisa diharapkan dari itu? Lalu dikatakan ada kelebihannya. Kelebihannya, ya ada kelebihannya. Kejahatan lebih banyak. Sekarang si Dancok Mumet itu dia nggak ngelihat dengan matanya. Kok tiba-tiba kamu merasa hebat bahwa ada kelebihan? Ya memang ada kelebihannya. Jengkang-jengking, ya 5 kali sehari. Gitu. Kamu nggak bakalan bisa melakukan ajaran jengkang-jengking itu. Nggak mungkin. Ditambah dengan kamu yang sesat, ya tambah sesat. Ajaran itu seluruhnya. Ya, nggak ada yang benar. Jadi khawatir sekali saya dengan si Muhammad Dancok ini ya. Bagaimana kamu menilainya baru sebulan masuk Kristen, masuk Islam, lalu mengatakan kelebihannya luar biasa, memulai dengan Bismillah dan sebagainya. Dancok. Merasa bangga. Kebanggaannya justru saya melihat dalam Al-Quran itu. Ya. Segala sesuatu hidup manusia itu telah diatur, ya. Dan kelahiran sampai pada kematian, bahkan selama hidup manusia itu seolah-olah telah diatur berdasarkan Al-Quran itu sendiri. Makan, Nggak perlu kitab Gotoloco untuk membicarakan kelahiran orang, matinya orang. Nggak perlu kitab itu, nggak perlu ayat itu, Muhammad. Sebelum Quran ada, orang sudah lahir dan sudah mati. Jauh sebelumnya. Baru muncul 1443 tahun yang lalu. Itu kitab Gotoloco itu. Seolah-olah sudah diatur baik lahir maupun matinya. Yang diperlukan hidup yang benar, menyembah Tuhan yang benar, melakukan ajaran yang benar, dan bagaimana beribadah yang benar. Bagaimana kamu mengatakan kebenaran ibadah? Ada perintah lempar setan pakai batu, ya mutar-mutar batu hitam 7 kali, kemudian berhenti di padang gurun panas, katanya mengingat pertemuan antara Hawa dan Adam bertemu di sana. Wah, lucu ajaran kamu, Muhammad. Lucu. Tapi memang kita harus akui ya, kalau dari segi penulisan ya tetap tidak ada perubahan, baik titik komanya itu. Tetapi isinya itu mengancam, bahkan mengerikan isinya. Maka saya usulkan 300 ayat harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri keadilan dan pri kemanusiaan. Tidak sesuai bahkan dengan Pancasila, itu bertentangan sama sekali dengan ajaran-ajaran Bang Mamat itu. Makanya saya usulkan supaya dihapuskan. Loh, tiba-tiba kamu mengatakan ini adalah sebuah kelebihan yang luar biasa. Bagaimana, Muhammad? pada saat kita berdoa, pada saat kita berpergian, doa itu telah diatur, telah disebutkan. Bahkan juga, apapun yang kita kerjakan itu adalah pahala. Menghafal huruf alfabetis Arab, membaca dilatinkan nada zikir, sudah diberkati. Ya. Kasihan. Utama, royal yang paling utama. Menurut saya temui dalam Al-Quran itu pada saat salat di 5 waktu. Dan ini Kamu nggak tahu ibadah apa yang kamu lakukan itu, Muhammad. Jadi saudara-saudara, saya tidak memperpanjang omongan ini.
Dan saya bersyukur bisa ada di Amerika ini supaya bisa ngetawain sepuasnya. Kalau di sana memang banyak tertahan apa yang harus saya omongkan dan apa yang saya harus bicarakan tentang ajaran ini. Jadi saudara-saudara, sebenarnya saya mau khutbah tadi karena besok di Amerika ini hari Minggu. Saya akan mengunjungi gereja mana saya belum tahu. Pokoknya saya pasti, karena setiap minggu itu saya ibadah. Saya sejak terima Yesus tidak pernah meninggalkan ibadah hari Minggu, seingat saya. Dan saya selalu ada, walaupun sekali. Tetapi biasanya dari awal saya masuk Kristen, itu bisa 2-3 kali sehari saya ikut ibadah Minggu. Karena itu adalah ibadah yang luar biasa bagi saya, menikmati firman Tuhan. Kalau dulu 5 kali sehari saja saya jalanin sampai jidat saya hitam, sekarang paling sekali seminggu, 2 kali seminggu saya ikutin. Jadi begitu saudara-saudara, terima kasih untuk kepandaian si Dancik Mumo dan membuat saya ketawa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.